Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, nuwasil fi syarhi kitab Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah li Syekh Ala bin Ahmad As-Saqqaf rahimahullah, mutafasana 50 wa 30 wa 300 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullah, masih dalam faedah yang pertama, istilahnya Imam Nawawi dalam Kitabul Minhaj dan istilah Syekh Muhyiddin An-Nawawi fil Minhaj wa ittiba'il katsiri lahu ala dzalikal intihaj. Istilahnya Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajut Thalibin dan penjelasan bahwa banyak ulama setelahnya mengikuti istilah beliau. Sudah kita sebutkan bahwa matan Minhajut Thalibin ini merupakan umdah dalam tahqiq al-madhab, yang mu'tamad dalam madhab. Yang mana Minhajut Thalibin adalah mukhtasar, ringkasan dari Al-Muharrar karena Imam Rafi. Ya, masalahnya ya. Nah, dua kitab ini menjadi sandaran para ulama. Apa saja yang disepakati oleh Ar-Rafi dan An-Nawawi, maka itulah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Apa saja pendapat masalah yang disepakati oleh Ar-Rafi'i dalam Al-Muharrar dan An-Nawawi dalam Minhajut Thalibin, maka itu hukumnya itulah yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Baik. Di sini beliau rahimahullah mengutip penjelasan terhadap istilah Imam Nawawi dari kitab Kanzur Raghibin, Syarah Minhajut Thalibin, Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, Al-Mahalli rahimahullah, ini salah satu syarah atau syarah yang paling ringkas ya sejauh ini, yang paling ringkas terhadap kitab Minhajut Thalibin An-Nawawi ini. Kemudian beliau tambahkan dari wa bi ziyadati min at-tuhfa wan nihayah. Tambahan dari Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj. Nah, ada beberapa mustalahat yang penting diketahui ketika membaca Minhajut Thalibin, dan juga kitab-kitab yang datang setelah Imam Nawawi. Nah, sudah disebutkan 4 mustalah. Yang pertama adalah al-azhar, yang kedua adalah al-masyhur, yang ketiga al-asah, dan yang keempat adalah as-sahih. Ya. Di mana al-azhar dan as-sahih, al-azhar dan al-masyhur itu digunakan oleh Imam Nawawi untuk menyatakan khilaf antara dua pendapat Imam Syafi'i. Jadi kaulnya memang Imam Syafi'i yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Nah, khilaf antara dua kaulnya Imam Syafi'i itu beliau takbir dengan al-azhar dan al-masyhur. Bedanya, kalau khilafnya qawi, yakni dalil-dalilnya cukup beda-beda tipis antara pendapatnya Asy-Syafi'i yang ini dengan yang itu, maka yang mu'tamad beliau takbir dengan kata al-azhar. Al-azhar. Tapi kalau misalnya beda jauh, ini pendapatnya Syafi'i, ini juga pendapatnya Syafi'i, tapi dalilnya ini sangat lemah, ini jauh di atas, lebih kuat, maka beliau takbir dengan istilah al-masyhur. Al-masyhur. Jadi kalau misalnya ada An-Nawawi berkata dalam Minhajut Thalibin al-azhar kaza, maka maksudnya itu adalah pendapat yang mu'tamad dari pendapat yang lain, di mana dua-duanya adalah pendapatnya Imam Syafi'i, bukan pendapat murid-muridnya atau ashabnya, bukan. Dua-duanya pendapat Imam Asy-Syafi'i, tapi beda-beda tipis sisi kekuatannya. Jelas ya? Tapi kalau beliau Nawawi mengatakan al-asahhu kaza, yang sahih adalah ini, maka itulah pendapat yang mu'tamad, di mana itu terambil dari ucapan Imam Syafi'i, diambil dari ucapan Imam Syafi'i. Ada ucapan Imam Syafi'i yang lain tapi sangat lemah pendalilannya. Jelas sampai sini? Baik. Ini al-azhar wal masyhur.
Al-Adhar dan Al-Masyhur. Nah, kebalikannya Al-Adhar biasanya disebut dengan istilah muqabil. Pasangannya Al-Adhar adalah Al-Zahir tentu saja. Al-Zahir pasangannya. Sementara Al-Masyhur muqabilnya adalah Al-Gharib. Al-Adhar pasangannya adalah Al-Zahir. Zahir kan yang nampak. Kalau Al-Adhar yang paling nampak kan begitu. Kalau Al-Masyhur, masyhur, kebalikannya tidak masyhur yaitu gharib, aneh, asing gitu. Nah, sudah ya? Contoh misalnya dalam masalah bejana, ketika Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang haramnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jelas ya? Nah, dan halalnya semua bolehnya menggunakan bejana selain dari emas dan perak. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala ketika menyebutkan bejana ini, wa yahillul mumawwihu fil asah wan nafisu kayaqutin fil adhar. Kata beliau, bejana yang mumawwih, yakni yang dilapisi dengan apa? Dilapisi dengan emas dan perak boleh. Jadi asal bejananya itu bukan emas perak, misalnya kuningan atau tembaga atau yang semacamnya, terus diberikan lapisan emas di luar. Baik. Kata Nawawi ini boleh. Yahil, dibolehkan. Ya, wan nafisu kayaqutin fil adhar. Sebagaimana boleh menggunakan bejana dari logam-logam mulia seperti yakut. Apa itu yakut? Berlian. Ya. Berlian lebih mahal daripada emas dan perak. Lebih mahal. Walaupun lebih mahal dari emas dan perak, kalau dijadikan bejana dia halal. Kenapa? Karena yang haram cuma apa? Emas dan perak. Kata beliau, wan nafisu kayaqutin fil adhar. Menggunakan bejana yang terbuat dari berlian itu juga boleh fil adhar. Nah, kata beliau apa? Fil adhar. Apa artinya? Pendapat yang mu'tamad dalam mazhab adalah apa? Bolehnya. Dan ini diambil langsung dari ucapannya Imam Syafi'i, bukan pendapat ashabnya. Bukan dari ashabnya. Jelas ya? Ini adalah nas dari Imam Syafi'i rahimahullah. Paham? Dan menunjukkan khilafnya di sini beda-beda tipis. Ada pendapat Imam Syafi'i yang lain yang mengatakan bahwa bejana yang terbuat dari berlian juga haram, sama seperti emas dan perak. Ada pendapat lain, tapi itu pendapat muqabilul adhar, al-zahir namanya. Yang mu'tamad adalah yang mana? Yang adhar, bukan yang zahir. Baik. Kemudian ada al-masyhur. Al-masyhur juga ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab, juga diambil dari pendapatnya, ucapannya langsung Imam Syafi'i, tapi khilafnya lebih lemah. Jelas ya? Misalnya pada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah terkait pada Imam Nawawi dalam Minhajul Talibin terkait dengan masalah ketika seorang berwudu, ketika beliau menyebutkan rukun wudu, kemudian terpotong terpotong tangannya, jelas ya, pas di siku, terpotong siku. Ya. Kan yang wajib cuci ini sampai sini kan. Kalau terpotong di sini, maka masih wajib mencuci yang sisa kan begitu. Kalau terpotong di sini, maka wajib dicuci bagian ujungnya, tetap wajib. Kalau terpotong di sini, maka tidak ada kewajiban, sunnah saja mencuci sisanya. Jelas ya? Kata beliau rahimahullah, fa in qutiya ba'duhu wajaba ma baqi. Kalau tangan sampai sikunya terpotong sebagian, maka wajib mencuci sisanya. Kata Nawawi rahimahullah. Jelas ya? Au mim mirfaqaihi. Kalau yang terpotong sikunya, fa ra'su admil adudi alal masyhur, kata beliau. Alal masyhur.
Kalau terpotong pas di siku, maka di wajib dicuci ujungnya. Ra'su admil adud. Ujungnya apa? Tulang bahu. Sampai sini nih ujungnya. Jelas ya? Maka wajib dicuci ini alal masyhur. Menurut pendapat yang masyhur. Artinya apa? Pendapat yang mu'tamad itu wajib dicuci itu. Dan pendapat ini diambil dari kalamnya Imam Asy-Syafi'i. Baik. Ada juga pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak perlu dicuci, tapi apa? Bukannya mu'tamad. Yaitu pendapat yang gharib, kebalikannya. Nah, khilafnya ini beda dengan khilafnya antara al-azhar melawan zahir. Ini lebih lemah khilafnya. Jelas? Au fawqahu nudiba baqi abudi, atau kalau dipotong di atasnya siku maka disunnahkan yang tersisa dari bahunya. Sunnah saja, tidak wajib. Baik, sudah. Ini contoh al-azhar. Kemudian yang kedua, istilah yang kedua ada al-asah dan as-sahih. Ini ketiga dan keempat ya. Al-asah kebalikannya apa? Muqabilnya apa? As-sahih. Yang kedua apa? As-sahih kebalikannya ad-dhaif. Kan begitu. Nah, kalau dikatakan al-asah berarti kebalikannya apa? Sahih. Ini benar tapi ini yang paling benar. Benar yang paling benar. Berarti khilafnya beda-beda tipis. Ini benar juga, cuman ini yang mu'tamad dalam mazhab yang lebih benar. Baik. As-sahih yang benar, berarti yang lainnya dhaif. Salah. Yang lainnya salah. Baik, ini juga sudah kita terangkan ya. Al-asah dan as-sahih itu beda. Dua-duanya pendapat yang mu'tamad. Kalau ada masalah beliau sebutkan dalam apa namanya Minhajut Talibin dengan kata al-asah atau as-sahih, maka itu adalah yang mu'tamad. Muqabilnya asah adalah as-sahih, muqabilnya as-sahih adalah ad-dhaif. Nilai khilafnya beda. Al-asah dengan as-sahih beda-beda tipis. Apa namanya? Mudraknya. Iya. As-sahih dengan dhaif jauh gitu. Yang membedakan yang di atas sama di bawah, kalau ini khilafnya bukan pada kaulnya Imam Syafi'i, tapi khilafnya pada ashabnya beliau. Jadi semua masalah yang An-Nawawi disebutkan dengan kata ini itu bukan dari kalamnya Imam Syafi'i, tapi dari ashabnya beliau. Jadi khilafnya itu di kalangan pengikutnya mazhab Imam Syafi'i. Kalau di atas itu ada pendapatnya Syafi'i semua di situ. Jadi yang berbeda pendapat adalah antar ucapannya Imam Asy-Syafi'i antara satu dan yang lain. Mau yang qadim melawan al-jadid atau yang tidak diketahui mana qadim mana jadid, apa yang jelas ada dua pendapatnya Imam Syafi'i di situ. Gitu ya? Ya. Baik. Kalau yang ini di bawah, ini khusus untuk ashab. Ya. Jadi kalau di sini ini semuanya apa? Antara aqwal Asy-Syafi'i. Kalau ini semuanya apa? Aqwal al-ashab. Ashab Asy-Syafi'i. Baik. Jadi kalau misalnya disebutkan dalam Al-Majmu' ada kata al-asah atau as-sahih, itu berarti bukan ucapan dari mulutnya Syafi'i, bukan. Itu dari apa? Murid-muridnya. Ya, sampai ke bawah, muridnya lagi di bawah namanya ashab, para pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau di atas ditabir dengan kata azhar atau masyhur, itu ada nas dari Imam Syafi'i. Langsung beliau katakan seperti itu. Baik. Sudah ya? Contoh misalnya al-asah. Kalimat al-asah. Misalnya ketika beliau menyebutkan dalam al-wudu. Ketika beliau menyebutkan al-wudu tentang masalah ketika menyebutkan arkanul wudu ya. Misalnya ketika seorang berniat dalam wudu. Nah, niat dalam wudu itu kan asalnya berniat ketika mencuci wajah, gitu ya. Berniat ketika mencuci wajah untuk mengangkat apa? Mengangkat hadas. Baik.
Jadi berwudunya berniatnya kapan? Ketika mencuci wajah dia niatkan untuk mengangkat semua mengangkat hadas. Nah, kata Nawawi rahimahullah walahu tafriquha ala aqdaihi fil asah. Kata beliau seorang boleh membagi-bagi niatnya, menyebarkan niatnya pada anggota tubuhnya menurut yang asah. Artinya pendapat yang mu'tamad boleh membagi-bagi niat pada anggota wudu. Paham? Boleh membagi niat pada anggota wudu. Itu adalah pendapat yang mu'tamad. Ada pendapat lain yang mengatakan tidak boleh, dan ini khilafnya antar ashabnya Imam Asy-Syafi'i, dan khilafnya beda-beda tipis. Bagaimana maksudnya membagi niat pada anggota wudu? Maksudnya ketika mencuci wajah dia meniatkan mengangkat hadas dari wajah gitu. Ketika mencuci tangan sampai siku niatnya mengangkat hadas dari tangan sampai siku. Begitu dibagi-bagi. Jadi dia tidak meniatkan apa? Dia tidak meniatkan mengangkat hadas di wajah seutuhnya, seluruh tubuh, enggak. Dia bagi-bagi. Ini saya niat mengangkat hadas dari wajah, ini hadas dari tangan, ini hadas dari kepala, ini hadas dari kaki. Jadi dia pisah-pisah niatnya. Apakah boleh atau tidak? Kata Nawawi rahimahullah, fil asah. Lahu tafriquha ala a'dha'ihi fil asah. Boleh dibagi-bagi niatnya, terpisah-pisah seperti itu. Al-asah. Baik. Contoh misalnya as-sahih. Misal kalamnya Nawawi rahimahullah, ini kita kasih contoh yang familiar aja ya. Dalam bab tohara, bab wudu lah. Nah, misalnya ketika beliau menyebutkan terkait dengan orang yang daimul hadas, salasil baul misalnya, orang yang mustahadah, perempuan yang istihadah, yang hadasnya tidak keluar, tidak berhenti keluar terus. Nah, dikatakan oleh beliau rahimahullah, wadaimul hadas, orang yang hadasnya terus menerus keluar. Jelas ya? Kafahu niyatul istibahati ala sahih. Ya. Kafahu wadaimul hadas. Kalimat beliau wadaimul hadas. Wa man dama hadathu kafahu niyatul istibahati duna raf'i ala sahihi fihi ma. Kata beliau wa man dama hadathu, siapa yang hadasnya terus menerus. Iya. Hadasnya terus menerus. Kafahu niyatul istibahah, maka cukup bagi dia niat istibahah. Duna raf'i, tidak boleh meniatkan mengangkat hadas karena dia hadasnya terus menerus. Hadasnya terus menerus, maka niatnya istibahati as-salat, membolehkan dia salat. Ala sahihi fihi ma, menurut pendapat yang sahih pada kedua permasalahan. Permasalahan yang pertama, cukup bagi dia niatul istibah, yang kedua tidak sah dia meniatkan raful hadas. Ala sahihi fihi ma. Sahih. Iya. Maka berarti yang mu'tamad adalah itu, kebalikannya adalah wajhun dhaif. Baik. Sebelumnya ini aqwal as-sahabat biasa disebut dengan kata al-aujuh. Aujuh. Wajah itu artinya pemahaman sahabat atau pemahaman ashabus Syafi'i, pendapat mereka terkait dengan mazhab, bukan dari ucapan Imam Syafi'i. Baik. Nah, terkait dengan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya terkait dengan boleh tidaknya mengamalkan pendapat yang mu'tamad. Kalau yang masalah pengamalan jelas pendapat yang mu'tamad, oke? Pendapat yang mu'tamad semua ibarat menunjukkan yang mu'tamad. Kemudian untuk pendapat yang ghairu mu'tamad boleh diamalkan yang zahir sama as-sahih. Ini yang boleh diamalkan. Walaupun bukan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab, tapi boleh mengamalkannya. Paham? Fi maqamin nafs, untuk diri sendiri. Atau boleh memberikan masukan tambahan fatwa setelah dia menyebutkan yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad adalah ini, tapi ada juga pendapat lain kayak gini. Boleh. Sekedar irsyad yang kita sebutkan dulu, sekedar tambahan saran. Adapun pendapat yang muqabilul masyhur sama muqabilul dhaif itu enggak boleh dipakai beramal.
Nggak boleh. Nggak boleh dipakai beramal dan juga tidak bisa dipakai berfatwa sama sekali. Walaupun lil irsyad, walaupun sekedar irsyad, saran gitu. Kenapa? Karena dia gharib dan dhaif, nggak boleh. Sudah ya? Nah, ini tambahan terkait dengan apa yang telah berlalu. Sekarang pindah ke mustalah yang kelima dan yang keenam. Ya, selanjutnya ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, ini halaman 110. Wa haitsu aqulu an-nassu fa huwa nassul Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Nawawi, kalau saya mengatakan an-nas, maka berarti itu nas, ucapan langsung dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jelas ya? Kalau beliau rahimahullah mengatakan an-nas, maka maksudnya apa? Itu ucapannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mana? Al-madhhab. Oh, afwan. Wa haitsu aqulu al-madhhab fa min al-tariqain aw at-turuq. Kalau Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi mengatakan dalam Minhaj al-madhhab kadza, maka maksudnya itu pendapat yang mu'tamad berdasarkan dua jalan atau lebih. At-tariqain aw at-turuq. Tariq itu diitlaqkan jalan, itu adalah cara untuk menetapkan itu sebagai madhab. Ya. Kita sudah pernah sebutkan ya bahwa dalam mazhab Syafi'i ada dua tariq yang besar. Ini salah satu aja ya, dua diantaranya gitu. Ada tariqah Iraqiyin, dan ada tariqah Khurasanin sama Iraqiyin. Taib. Iraqiyin biasa disebut dengan Marawizah, ya kan? Ini dua tariqah. Taib. Fa min at-tariqaini ay turuq, dari khilaf antara dua tariq gitu. Jadi misalnya madrasahnya Iraqiyin mengatakan ini yang mu'tamad, madrasah Khurasanin mengatakan ini yang mu'tamad. Ketika Nawawi mengatakan al-madzhab kaza, maka berarti yang kuat di antara dua tariq itu. Taib. Atau ada banyak turuq. Satunya mengatakan yang mu'tamad dalam mazhab adalah tariqah dengan tariqahnya ini, satunya mengatakan yang mu'tamad dalam mazhab adalah tariq yang ini, jalan yang ini. Satunya mengatakan yang mu'tamad dalam mazhab adalah dengan menguatkan lebih kuat dari sisi ini, misalnya lebih banyak ulama yang mengikutinya, lebih banyak fuqaha Syafi'i yang berpendapat dengannya, atau lebih kuat dalilnya dan semacamnya. Cara untuk menetapkan itu adalah mazhab, itu ada banyak cara. Nah, ketika Nawawi mengatakan al-mazhab, maka itulah pendapat yang mu'tamad, jelas ya. Dan khilafnya antara dua tariq atau banyak tariq itu, turuq. Dengan menutup pandang, perhatikan, dengan menutup pandang apakah itu misalnya wajah, ya kan? Sifatnya wajah atau yang lain. Atau mungkin itu dari nasnya, kalamnya Imam Syafi'i, ada ucapannya beliau di situ, tapi ditentang oleh ucapannya yang lain, jadinya terjadi khilaf. Tapi jelas ketika dikatakan mazhab, itulah yang mu'tamad berdasarkan dari khilaf antara dua atau lebih jalan-jalan dalam menetapkan yang mana yang mazhab Syafi'i. Baik. Contohnya seperti kalam Imam Nawawi ketika berbicara masalah dhabbah, yaitu bejana biasa yang ditambal dengan emas dan perak. Bejana misalnya kuningan atau tembaga, ada yang bolong bagian bawahnya, ditambal dengan emas atau perak. Dengan tambalan emas dan perak. Apa hukumnya? Ar-Rafi'i rahimahullahu taala memberikan tafsil secara global gitu, berlaku untuk emas dan perak. Sudah pernah belum pernah ya, atau sudah pernah bahas kayaknya di sebagian kitab, di mana Ar-Rafi'i rahimahullah membagi keadaan menjadi 4 gitu. Membagi keadaan menjadi 2 dulu.
Ini berlaku untuk emas dan perak rinciannya. Apakah tambalannya besar atau tambalannya kecil? Tambalannya besar atau tambalannya apa? Kecil. Kemudian masing-masing tambalan besar dan tambalan kecil terbagi menjadi dua. Ada hajat, lihajatin atau lizina. Sekedar karena ada keperluan dibutuhkan atau karena sekedar hiasan saja. Nah, Antum lagi? Hah? Pas kayaknya. Baik, labas. Jadi misalnya Rafi rahimahullah mengatakan bahwa tambalan emas dan perak itu ada dua, ima tambalannya besar atau tambalannya apa? Kecil. Jadi gobba. Gobbatul dzahab wal fiddah. Ar-Rafi membagi menjadi dua, ya, kabirah atau apa? Qalil. Kafir sama qalil, apa? Kabiratin hajatin au sagir, sagir. Ya. Kabirah besar, tambalannya besar atau tambalannya kecil. Pokoknya masing-masing terbagi dua, lihajatin keperluan atau lizina, sekedar untuk hiasan bujana saja. Ini juga terbagi dua, lihajatin sama apa? Lizina untuk hiasan. Nah, Ar-Rafi rahimahullah mengatakan kalau dia sagira, tambalannya kecil tapi dibutuhkan, hukumnya apa? Jaiz, boleh. Jadi kita pakai istilah hukum saja ya, mubah. Kalau besar baru untuk hiasan, hukumnya haram. Ini hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Ini juga makruh. Jelas ya? Ini rincian apa? Rincian tambalan emas dan perak menurut Ar-Rafi'i rahimahullah. Wa ma dubbiba bidhahabin aw fiddatin dhabbatan kabiratan lizinatin harum. Bejana yang ditambal dengan emas dan perak dengan tambalan yang besar untuk perhiasan, hukumnya haram. Au bi qadril hajati fala, atau karena walaupun besar tapi dibutuhkan maka tidak haram, cuman hukumnya makruh. Lihat sampai sini, hukumnya apa? Makruh. Lihat sampai sini. Baik. Kabiratin lizinatin haram au saghiratin, ini au saghira bi qadri haja fala. Ini keadaan yang kedua. Kecil tapi karena dibutuhkan maka hukumnya mubah. Kemudian beliau mengatakan apa? Au saghiratin lizinatin au kabiratin lihajatin jaza fil asal. Ini jaza tapi makruh. Boleh tapi makruh. Ini apa? Tafsil hukum bejana yang ditambal dengan tambalan emas dan perak. Kalimat lihaja maksudnya bukan artinya saya butuhkan minum atau tidak, bukan itu. Haja artinya apakah ada yang bisa menggantikannya atau tidak. Misalnya saya mau tambal bejana saya, nggak ada yang lain saya bisa pakai kecuali emas dan perak. Nah, itu berarti haja. Tapi kalau ada tambalan lain nggak boleh pakai emas dan perak. Itu namanya apa? Lizina. Karena ada logam lain dia bisa pakai, tapi dia tetap memilih apa? Emas. Berarti lizina untuk hiasan saja. Itu makna haja di situ. Bukan hajat artinya ini bujana masih kamu pakai, kamu butuhkan atau tidak. Bukan itu maksudnya.
Ah, ini taksim hukum dari Ar-Rafi'i rahimahullah dalam Muharrar. Datang Imam Nawawi mentakib, mengkritik. Dan sudah kita sebutkan kapan Ar-Rafi'i dan An-Nawawi berbeda pendapat, maka yang mu'tamad adalah apa? Ya, An-Nawawi, kalamnya Nawawi. Kalau Ar-Rafi'i berbeda pendapat dengan An-Nawawi, maka yang mu'tamad adalah kalamnya Nawawi. Datang Imam Ar-Rafi'i Nawawi mengatakan apa dalam Minhaj? Kata beliau, qultu al-madhhabu tahrimu dabbatil fiddati mutlaqan wallahu a'lam. Kata beliau, kata Nawawi rahimahullah, qultu al-madhhab, yang merupakan madhab, yakni yang mu'tamad dalam madhab adalah tahrimu dabbatil fiddati dabbatil dhahabi mutlaqan, pengharaman tambalan dengan emas secara mutlak. Wallahu a'lam. Artinya apa? Menurut An-Nawawi, tafsiran ini hanya untuk apa? Hanya untuk perak saja. Menurut An-Nawawi, rincian ini tidak berlaku untuk emas, perak saja. Kalau emas haram secara mutlak, mau banyak mau sedikit gitu. Itu yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Paham ya? Jadi penafsir kata An-Nawawi, rinciannya nggak salah, cuman ini hanya berlaku untuk tambalan perak. Adapun tambalan emas nggak ada rincian, haram secara mutlak. Kata beliau, al-madhhabu tahrimu dabbatiz zahabi mutlaqan. Setelah beliau membawakan pendapatnya Rafi'i seperti ini, An-Nawawi mengatakan al-madhhab, yakni yang mu'tamad dalam madhab. Ini contoh penggunaan kata al-madhhab. Ya, yang menjadi mazhab Syafi'iyah yang mu'tamad adalah pengharaman tambalan emas secara mutlak. Rincian yang tadi benar, cuman untuk perak saja gitu. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah, wa haitsu aqulu al-madhhab fa min at-tariqain aw at-turuq. Wa hiya ikhtilaful ashabi fi hikayatil madhhab. Apa maksudnya tariq? Apa yang dimaksud dengan tariq? Yaitu turuq. Tariqain atau turuq maksudnya adalah ikhtilaful ashab fi hikayatil madhhab. Para ashabus Syafi'iyah berbeda pendapat dalam apa? Menghikayatkan mazhab. Ya. Yang dimaksud dengan ashabus Syafi'iyah ini alal istilah adalah semua ulama sebelum sebelum tahun 400 Hijriah yang kemarin sudah disebutkan terkait dengan definisi mutaqaddimin. Mereka ashab. Ya. Walaupun ada juga yang mengutlakkan semua sampai di zaman sekarang pun dikatakan ashabus Syafi'iyah, yakni al-mutafaqqih ala madhab ala fiqhi al-Imam Syafi'i. Tabak sabi. Jadi maksudnya ada ulama begini mengatakan ini yang mu'tamad, yang satu mengatakan ini yang mu'tamad, satu yang mengatakan ini yang mu'tamad. Nah, khilaf antara apa? Ada juga yang mengatakan ini ada nasnya Imam Syafi'i di sini. Satunya mengatakan enggak ada nasnya Imam Syafi'i. Satunya dari madrasah ini, satunya dari madrasah ini. Oh, banyak yang masing-masing mengklaim apa? Itu yang mu'tamad. Maka yang mu'tamad darinya Imam Nawawi takbir dengan kata al-madhhab. Nah, itu maksudnya tariqain aw turuq wa hiya ikhtilaful ashabi fi hikayatil madhhab. Ka an yahki ba'dhum fil mas'alah qaulaini aw wajhaini liman taqaddam. Ini. Misalnya ada sebagian fuqaha Syafi'iyah yang mengutip dalam suatu permasalahan ada dua qaul atau dua wajah. Maksudnya ada yang mengatakan ini kalam yang qaulnya Syafi'i ini, satu yang mengatakan qaulnya Syafi'i yang ini. Atau mengatakan wajah ini, satunya mengatakan wajah itu. Wa yaqta'u ba'dhum bi ahadihima. Ya, kemudian salah seorang di antara mereka ada yang mengatakan yang benar cuman yang ini toh. Summa rajih alladhi abbara anhu bil madhhab amama tariqil qata' aw al muwafiq laha min tariqil khilaf aw al mukhalif laha kama sayadhharu fil masail. Kemudian yang rajih menurut An-Nawawi adalah yang beliau takbir dengan kata madhhab di hadapan apa? Ya, di hadapan tariqil qata'. Ya. Baik. Maka yang rajih dalam mazhab, yang mu'tamad dalam mazhab adalah apa yang ditakbir oleh An-Nawawi dengan kata apa? Al-madhhab. Baik. Ya, baik itu berseberangan dengan apa yang dimaksud oleh sebagian ulama ataukah muwafiq sejalan dengannya dari min tariqil khilaf, dari semua khilaf yang ada. Jelas ya? Baik sejalan awil mukhalifilha ataukah bertentangan dengan yang maktu di kalangan sebagian ulama itu, kama sayadhharu fil masail,
sebagaimana yang akan nampak dalam permasalahan. Ingat ini kalamnya Al-Mahalli ya semuanya. Wa ma qila inna muradahul awal wa innahul aghlabul mamnu. Ya. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dimaksud oleh An-Nawawi kata al-mazhab adalah yang sesuai dengan al-maqtu, ya, sesuai dengan al-maqtu atau dominannya adalah yang maqtu, maka itu mamnu, itu pendapat yang terlarang. Ini tidak benar. Jadi terkadang kalamnya An-Nawawi mengatakan al-mazhab itu tidak mesti sejalan dengan yang dipastikan oleh para ulama sebagai mazhab. Nah, kadang sejalan, kadang juga tidak. Kalau ada yang mengatakan itu sejalan dengan yang pertama, gitu ya, atau dominannya sejalan dengan yang maktu, maka itu pendapat yang tidak benar. Wa qad yu'abbiruna 'anit tariqaini bil wajhaini wa aksi. Ini tambahan dari Al-Mahalli. Terkadang mereka mentakbir dua tarik dengan dua wajah. Ya, terkadang wa aksu atau sebaliknya. Dari sini kita bisa mengetahui kata torik itu a'am, lebih luas dibandingkan wajah. Kalau wajah itu sekedar kutipan dari ashabnya Imam Syafi'i, jelas ya. Tapi kalau torik itu lebih umum, mencakup aujuh, mencakup akwalnya Imam Syafi'i juga masuk di situ. Khilaf gitu, hikayatul khilaf di situ. Jadi at-torik itu a'am, torik lebih am dibandingkan wajah. Wallahu a'lam bissawab. Tsumma qala rahimahullah wa haitsu aqulu an-nassu fa huwa nassul Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau Imam Nawawi ada mengatakan kata nas, ya, an-nas, maka apa? Itu adalah nasnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ucapannya beliau. Ya. Siapa Imam Syafi'i? Wa huwa khairul ummati wa sultanul a'immah. Beliau adalah sebaik-baik umat ini, yakni maksudnya dari kalangan setelah sahabat tentu saja, ya, setelah para ulama tabi'in, yakni di zamannya Imam Syafi'i beliau adalah khairul ummah wa sultanul a'immah, dan pimpinannya semua ulama, para imam. Abu Abdullah, ini nama lengkap beliau, Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn Sa'id ibn Ubaid ibn Abdi Yazid ibn Hashim Ibn Abdul Muttalib Ibn Abdi Manaf Jaddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah Al-Muttalibi karena beliau juga berpulang kepada Abdul Muttalib sanadnya, nasabnya. Makanya kadang disebut Al-Imam Al-Muttalibi karena kembalinya kepada Abdul Muttalib. Nasab beliau ketemu dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW di Abdul Manaf. Nasab beliau sallallahu alaihi wasallam, nasab beliau Imam Syafi'i ketemu dengan nasabnya Imam Syafi'i pada Abdul Manaf. Nasabnya Syafi'i dengan Nabi Muhammad SAW ketemu di Abdul Manaf. Jelas ya? Adapun Syafi'i nisbat kepada kakeknya Syafi'i di situ. Lihat di situ Muhammad bin Idris ibn Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn Sa'id. Jadi Asy-Syafi'i nisbat kepada kakek-kakeknya, kakek ketiganya ya. Muhammad ibnu Idris ibn Abbas ibni Utsman ibni Syafi', kakek ketiga, ya. Asy-Syafi'i nisbat kepada Syafi'i ini. Kenapa beliau bernisbat kepada kakeknya yang ketiga? Karena Syafi' ibnu Sa'ib ini sahabat, dua-duanya sahabat. Syafi'nya sahabat, Sa'ibnya juga sahabat Nabi SAW. Ya, makanya beliau bernisbat kepada kakek beliau yang Syafi', enggak bernisbat kepada bapak, enggak bernisbat kepada kakek pertama, kakek kedua, tapi bernisbat kepada kakek ketiga, karena kakek ketiga ini sahabat, Syafi' ibnu Sa'ib. Iya. Dan ada yang mengatakan beliau bernisbat dengan Asy-Syafi'i untuk tafaul, optimis, supaya mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wulida bi Ghazati sanata 50 wa mi'ah. Beliau lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah. Summa humila ila Makkah wa huwa ibnu sanatain. Kemudian ibunya setelah bapaknya meninggal di Gaza, Palestina, ibu beliau membawa Imam Syafi'i pulang kembali ke Mekah pada umur 2 tahun. Ya. Agar tidak kehilangan nasabnya, karena bapak-bapaknya kan dari Mekah semuanya, ya kan? Dari Mekah, Quraisy. Maka ketika
Wallahu alam sebabnya tinggal di Palestina, di Gaza apa ya. Cuman ketika bapaknya meninggal, ibunya khawatir nasabnya Syafi'i tidak hilang gitu, terlantar. Maka dibawa pulang ke Mekah agar tersambung dengan apa? Nasab bapaknya. Kemudian ini pada umur 2 tahun. Wa nasya'a biha wa hafizal Qur'ana wa huwa sab'u sinin. Beliau pun berkembang, tumbuh di Mekah dan beliau menghafal Al-Qur'an ketika berumur 7 tahun. Yani selesai menghafalkan Quran pada umur 7 tahun. Wal Muwatta'a wa huwa ibnu asyri sinin. Dan selesai menghafalkan Muwatta Imam Malik pada umur 10 tahun. Di sini Al-Mahalli bawakan biografi ringkasnya Imam Syafi'i ya, labas. Nah, setelah menghafal Muwatta pada umur 10 tahun, dikatakan di sini tafaqqaha bi Makkah ala Muslim ibni Khalid Az-Zinji wa kana syadidus syufrati. Nah, kemudian beliau belajar fikih dari Muslim bin Khalid Az-Zinji. Muslim bin Khalid Az-Zinji ini beliau adalah faqih Mekah. Kita sudah gambarkan ya, beliau pewaris mazhabnya Ibnu Abbas di Mekah. Baik. Az-Zinji. Az-Zinji ini artinya yang hitam. Iya. Yang hitam. Kenapa dikatakan Az-Zinji? Wa kana syadidus syukrah. Karena beliau sangat putih. Jadi ini bentuk orang Arab, mereka memberikan nisbat atau lakop kepada seorang berkebalikan dari kenyataan sebenarnya. Ini salah satu uslub mereka. Ya, ada orang putih sekali dikatakan Az-Zinji, yang hitam gitu. Apa namanya? Ini bukan bentuk ini ya, bentuk apa namanya? Kalau menyindir. Iya, ini bukan bentuk sindiran, memang lakop gitu. Jelas ya, mereka terkadang memberikan lakop kepada seorang berkebalikan dari apa? Keadaan sebenarnya. Baik. Wa adzina lahu Malikun fil ifta wa huwa ibnu 15 sinin. Ya, Imam Malik jadi setelah selesai belajar kepada Muslim bin Khalid Az-Zinji di Mekah, ya, beliau diberikan izin untuk berfatwa oleh gurunya ini. Sudah diberikan izin untuk berfatwa oleh Az-Zinji rahimahullah. Setelah itu beliau meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, belajar kepada Imam Malik sampai Imam Malik meninggal. Mulazamah kepada Imam Malik sampai Imam Malik memberikan izin untuk berfatwa ketika beliau berumur 15 tahun. Ketika beliau berumur 15 tahun. Lihat ya, fatwa artinya sudah bisa menjawab pertanyaan. Karena di zaman dahulu tidak sembarang orang menjawab pertanyaan dan tidak sembarang orang ditanya. Seorang tidak boleh menjawab pertanyaan tentang agama kecuali sudah dikasih izin oleh gurunya. Itu pun terbatas gitu, sesuai dengan apa yang dikasih izin. Nah, dan dengan cara inilah ilmu itu tetap berputar pada ahlinya. Tidak dipegang oleh orang-orang serampangan, baru baca sedikit, baru ini sedikit, baru apa namanya ada artikel ataupun Google di tangannya sembarang dia komentar, dia tinggal cari baru dia komentar. Nah, seperti itu. Ya. Ada yang ini dia cari di Google, oh ini jawabannya. Enggak. Kamu tahu itu beda dengan kamu berhak. Walaupun kamu tahu, kamu tidak berhak menjawab pertanyaan. Nah, ya. Tidak semua orang yang tahu itu berhak untuk menjawab. Makanya yang seperti ini butuh izin. Ketika izinnya terbatas, misalnya kamu sekarang cuma misalnya dikasih amanah, kamu ngajar misalnya. Taib, nahu. Sudah nahu tok. Sebatas buku itu tok. Nggak boleh kemudian dia lanjut berikutnya kecuali apa? Ada izin. Karena guru tahu kapabilitasnya di kemampuannya. Kamu sampai di sini tok ngajarnya, nggak boleh lebih. Ya. Jelas ya? Sebatas itu tok. Di luar daripada itu jangan jawab pertanyaan yang kecuali misalnya menukil. Jelas ya? Pahamnya menukil. Oh misalnya ini pernah ngomong syekh ini atau imam ini pernah ngomong kayak gini, atau ini pendapatnya Imam fulan. Nukil tok. Nukil tok. Jelas sampai sini? Ya, maka ini tok, ini apa namanya tingkatan. Dan sampai sini tingkatan yang bukan mufti maka dia hanya nakil kayak kita sekarang. Ya. Nah, saya pribadi ketika menjawab pertanyaan ini bukan menjawab, ini saya hanya apa? Menukil ucapan ulama. Bukan menjawab karena tidak layak berfatwa, tidak layak menjawab pertanyaan. Belum berada pada tingkatan bisa menjawab pertanyaan. Karena mufti itu seorang mujtahid.
Ya, dengan tingkatan-tingkatan apa? Ijtihad, ijtihad fatwa, ijtihad muntasib, macam-macam. Sudah berlalu pembahasannya. Jelas ya? Nah, orang kalau bukan mujtahid berarti dia muqallid, ngikut saja. Nah, apakah dia boleh menjawab pertanyaan? Boleh, sekedar menukil, bukan dari pendapat pribadi. Dan kalau dia tidak sampaikan siapa yang bilang begitu, tidak boleh. Tidak boleh. Ini ucapan si fulan. Itu pun yang disebutkan harus orang yang layak ditaklidi. Tidak boleh dia bilang Ustadz fulan bilang begini. Nggak boleh. Kamu tidak boleh jawab itu pertanyaan, dan kamu juga tidak boleh menukil. Kenapa? Karena kamu menukil dari Ustadz, dan Ustadz itu bukan mujtahid. Jelas sampai sini? Kalau kamu bilang ini boleh, kata An-Nawawi, boleh. Jadi orangnya yang mendengar jawaban ngikutnya ke siapa? An-Nawawi, bukan ke kamu, bukan juga ke ustadzmu. Karena ustadzmu bukan mujtahid, tidak layak ditaklidi, belum syah ditaklidi. Karena syarat-syarat ulama yang boleh kita bertaklid padanya ada. Dan sembarangan, bukan yang penting dia sudah bisa ngajar boleh ngikut, nggak boleh, nggak sah, berdosa dia. Paham sampai sini? Baik, sudah berlalu pembahasan terkait dengan ini. Sudah. Kemudian warahala fi talabil ilmi ila al-Yaman wal Iraq ila an ata Misra. Kemudian beliau rihlah untuk menuntut ilmu ke Yaman. Di Yaman beliau sambil bekerja. Ke sana bekerja sambil menuntut ilmu dari para ulama di Yaman. Di Yaman ada sedikit masalah, beliau difitnah gitu ya. Beliau difitnah karena waktu itu kan zamannya di Baghdad ya. Ibu kotanya ketika itu di Baghdad, di Irak. Beliau difitnah, kemudian ditangkap dan dibawa ke Irak, di ibu kota di Baghdad. Panjanglah ceritanya. Ila an ata Misr. Dari Baghdad ya, beliau pulang balik ke Mekah 2 kali kalau nggak salah, sampai terakhir beliau memutuskan tinggal di Mesir. Fa aqama biha ila an tawaffahu Allahu syahidan yaumal jumu'ati salha syahri Rajab sanata arba wa mi'atain. Sampai Allah Ta'ala mewafatkan beliau sebagai syahid pada hari Jumat bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Wa fadailuhu aktsaru min an tuhsa wa aktsaru min an tustaqsa. Keutamaan beliau Imam Syafi'i sangat banyak, tidak terhitung dan tidak bisa dikumpulkan. Wa yakunu sudah ya, ini terkait dengan Imam Syafi'inya. Wa haitsu aqulu an-nassu fa huwa nassul Imam Syafi'i wa yakunu hunaka ay muqabiluhu wajhun dha'ifun aw qaulun mukharraj min nassin lahu fi nadhiril mas'alati la ya'malu bih. Kata beliau, kalau saya mengatakan an-nas, maka maksudnya itu adalah kalamnya Imam Syafi'i. Beliau langsung sebutkan ucapannya. Itu masalah beliau tansis. Tansis artinya langsung disebutkan secara spesifik masalahnya. Ya, beliau kuatkan yang itu, gitu ya. Nah, bersamaan dengan itu wa yakunu hunaka, yakni muqabilnya adalah wajhun dhaif. Wajhun dhaif atau qaulun mukharraj. Qaulun mukharraj. Wajhun dhaif artinya apa? Tadi ada nasnya Imam Syafi'i menyelisihi ucapan ashabnya, dan ucapan ashabnya apa? Dhaif. Atau qaulun mukharraj. Qaulun mukharraj itu seperti yang pernah kita kasih contoh, Imam Syafi'i bilang begini, tapi ucapan ini konsekuensinya kayak gini. Konsekuensinya kayak gini. Terus ada yang mengeluarkan hukum dari konsekuensinya. Itu namanya qaulun mukharraj. Sudah pernah kita sebutkan. Jadi Syafi'i bilang seperti ini. Ada pernyataan Syafi'i seperti ini, terus ucapan ini ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi dari kemudian ada ulama yang membangun hukum dari konsekuensinya, maka itu dikatakan qaulun mukharraj. Bukan ucapan Imam Syafi'i, bukan. Itu adalah ucapan yang diambil dari konsekuensi ucapan Imam Asy-Syafi'i. Itu namanya qaulun mukharraj. Jadi kalau kata beliau an-nas, maka itu adalah pendapat yang mu'tamad, terambil langsung dari ucapan Imam Syafi'i, dan muqabilnya adalah wajhun dhaif atau qaulun mukharraj yang tidak diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, bukan tidak boleh diamalkan. Yang tidak diamalkan oleh Imam Syafi'i min nassil lahu, gitu ya. Min nassil lahu fi nadhiril mas'alah la ya'malu bih. Nah, adapun kebalikan dari nas belum tentu tidak bisa diamalkan ya, belum tentu. Baik, kecuali kalau wajhun dhaif. Kalau wajhun dhaif iya, tidak boleh diamalkan. Karena dia kebalikan dari sahih tadi.
Nah, saya lupa takbirnya beliau dengan kata An-Nas karena agak sedikit di Al-Majmu' di Minhajut Thalibin. Ada satu berlalu di awal bab air kalau nggak salah. Walau kusira bi iradi tahurin walam yablughuhuma lam yadkur. Selalu ada di bab air terkait dengan kata nas. Ya, fatahurun ala nas atau semacam saya lupa. Apa? Berikutnya wahai su aqulu al jadid fal qadimu khilafuhu awil qadimu aw fi qaulin qadimin fal jadidu khilafuhu. Ini. Kalau An-Nawawi mengatakan fil jadid maka berarti kebalikannya adalah qaul qadim. Kalau beliau mengatakan al qadim atau fi qaulin qadim maka kebalikannya adalah qaul jadid. Kita sudah sebutkan bahwa qaul jadid adalah semua pendapat fatwa Imam Syafi'i di Mesir, semuanya. Semua pernyataan fatwa hukum at-tarjih di Mesir itu semuanya dikatakan apa? Digunakan istilah qaul jadid atau madhabul jadid. Semua pendapat qaul tulisan Imam Syafi'i sebelum beliau masuk ke Mesir itu namanya apa? Al-Qadim. Madhabul Qadim atau qaul qadim. Baik itu keluarnya di Mekah, di Yaman atau di Mesir, di Baghdad, di Kufah, di Irak. Ya. Pokoknya selain di Mesir itu semua mazhabul qadim, qaul qadim. Yang di Mesir itu apa? Qaul jadid atau mazhabul jadid. Yang mana yang mu'tamad dalam mazhab? Asalnya yang mu'tamad dalam mazhab adalah al-jadid. Yang qadim itu bukan yang mu'tamad. Jadi kalau terjadi perbedaan antara qaul qadim dengan qaul jadid, maka yang mu'tamad adalah qaul jadid. Qaul qadim itu pendapat tapi bukan yang mu'tamad dalam mazhab. Kecuali sejumlah masalah beliau akan sebutkan di sini. Baik. Qala rahimahullah wa haitsu aqulul jadid, kata Imam Nawawi, kalau saya berkomentar tentang suatu pendapat bahwa itu al-jadid fal qadimu khilafu, berarti kebalikannya adalah mazhab qadim. Baik. Misalnya terkait dengan hukum air. Kita sudah tahu ya hukuman rincian tentang air, bagaimana itu air najis. Air kalau kemasukan najis, air kalau air mustakmal, air ini dan seterusnya macam-macam. Kemudian air ketika kemasukan najis, perhatikan, air ketika kemasukan najis apa hukumnya? Air ketika kemasukan najis apa hukumnya? Air ketika kemasukan najis apa betul? Apa saya? Antum dari depan sini bagusnya. Ya, air terbagi dua, ada air banyak sama air sedikit. Air banyak berapa? Bukan lebih dari 2 kula, 2 kula atau lebih. Paham ya? Kalau lebih dari 2 kula berarti 2 kula nggak masuk. Air banyak artinya 2 kula atau lebih, 2 kula ke atas. Kurang dari 2 kula, air sedikit. Jadi al-ma terbagi dua, qalil dan kasir. Qalil kurang dari 2 kula, kasir 2 kula lebih. Berapa 2 kula? Sekitar 200 liter. Baik, sekitar 200 liter. Baik. Air qalil kalau dia kemasukan najis, air qalil kalau dia kemasukan najis maka langsung yanjus mutlakan, langsung ternajisi. Tidak perlu dilihat berubah ciri-cirinya, sifatnya, tidak perlu. Air sedikit yang kurang dari 200 liter seperti di bak mandi, di ember, kapan masuk najis sedikit langsung najis semua. Baik. Sementara kalau airnya banyak dibagi lagi menjadi 2. Ya kan? Apakah ada tagayyur atau la yataghayyar? Air yang banyak 200 liter ke atas seperti kolam renang atau yang semacamnya, ketika kemasukan najis dilihat berubah atau tidak berubah sifatnya. Kalau ada yang berubah maka apa? Yanjus, najis. Kalau tidak berubah maka apa? Tahir, suci. Ya, air. Ini rincian hukum air yang kemasukan
najis. Paham ya? Nah, ini hukum air kalau diam, ngambang, kolam renang, ember, kolam, gitu ya, bak mandi. Apa hukumnya kalau airnya mengalir kayak sungai kemasukan najis? Berlaku nggak rincian seperti ini? Jelas ya? Nah, kata Nawawi rahimahullah, wal jari karakidin wa fil qadimi la yanjusu bila taghayyur. Kata beliau rahimahullah, kata Nawawi, air yang mengalir sama persis dengan air yang diam, rinciannya sama kayak gini. Air yang mengalir, rincian hukumnya ketika sungai ada najis yang masuk, rincian hukumnya sama seperti apa? Air diam. Wa fil qadim, pada pendapat yang qadim, la yanjusu bila taghayyur, tidak berubah selama tidak mengalir. Menurut pendapat Imam Syafi'i dalam qadim, tidak ada rincian qauli dengan kasir. Tidak ada. Pendapat Asy-Syafi'i di qadim langsung dilihat berubah tidak berubah, jadi daring. Jadi pendapat Asy-Syafi'i di qadim, air itu mau banyak mau sedikit sama. Ini enggak ada ini. Ya. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i fil jadid adalah dibedakan dulu sedikit atau banyak. Kalau qadimnya beliau enggak ada air sedikit, pokoknya satu air. Mau banyak mau sedikit sama. Patokannya adalah berubah. La yanjusu bila taghayyur. Ini juga merupakan mazhab Imam Malik. Jadi kalimat An-Nawawi rahimahullah, wa fil qadimi la yanjusu bila taghayyur. Menurut pendapat yang qadim, berarti yang sebelumnya apa? Al-jadid, rincian itu. Yaitu bahwa al-jari karakid. Baik, air yang mengalir sama seperti air yang diam. Yani hukumnya sama semua rinciannya. Pendapat qadim dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwa al-jari tidak sama seperti ad-daim yang tidak ar-rakid. Qaul qadim Imam Syafi'i, al-jari itu hanya najis kalau ternajisi secara mutlak, air sedikit maupun banyak. Baik, ini contoh penggunaan kata al-jari dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Sudah belajar semua kan pembagian air? Belum belajar. Baik. Qala rahimahullah. Wal qadimu ma qalahu Asy-Syafi'i bil Iraqi aw qabla intiqalihi ila Misr. Dikatakan mazhab qadim atau qaul qadim adalah semua pendapatnya Imam Syafi'i di Irak atau sebelum pindah ke Mesir. Sebelum pindah ke Mesir. Pokoknya sebelum di Mesir aja. Semua itu qaul qadim. Ya. Sebelum pindah ke Mesir, semua pendapat, amalan, fatwa, buku-buku, karya tulis Asy-Syafi'i sebelum masuk ke Mesir itu semua qadim. Wa asyharu ruwatihi. Nah, beliau punya murid di mazhabul qadim. Banyak murid-muridnya. Di antara yang masyhur kata beliau Ahmad ibnu Hanbal, Imam Ahmad. Beliau berguru kepada Imam Syafi'i di Baghdad. Maka beliau termasuk periwayat qadim. Wa Za'farani wal Karabisi wa Abu Thawr. Ini semua murid-muridnya Asy-Syafi'i di Baghdad. Ya. Ini perawi mazhab al-qadim. Sudah ya? Nah, bagaimana status mazhabul qadim dari Imam Syafi'i? Apakah bisa dikatakan ini mazhabnya Syafi'i? Kata beliau tidak boleh. Yang sah dikatakan ini mazhab Syafi'i hanya yang jadid. Kenapa yang qadim tidak boleh? Karena beliau sudah tinggalkan, sudah berubah pendapatnya. Makanya kata beliau, wa qad raja'a Asy-Syafi'i anhu. Imam Syafi'i sudah rujuk meninggalkan pendapat-pendapat qadim tersebut. Wa qala, beliau berkata, la aj'alu fi hilli man rawahu anni. La aj'alu fi hillin man rawahu anni. Saya tidak menghalalkan ada orang yang meriwayatkan itu dari saya. Ya, ini ketika beliau di Mesir, beliau mengatakan saya tidak halalkan lagi ada orang menisbatkan pendapat itu kepada saya. Maka tidak boleh dikatakan mazhab Syafi'i, pendapat Syafi'i kecuali yang mana? Yang jadid. Tapi bukan berarti yang qadim batal ya. Yang qadim tetaplah sebagai sebuah pendapat. Karena ketika seorang mujtahid merubah fatwanya, merubah pendapatnya, maka pendapat lamanya enggak hilang, enggak dikatakan tidak berlaku lagi. Tetap dia sebagai suatu apa? Pendapat yang tercatat dalam sejarah bahwa itu adalah pendapat Syafi'i dulu. Paham sampai sini? Kenapa? Karena al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ini kaidahnya. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Yang namanya ijtihad tidak bisa batal
tidak bisa terhapus oleh ijtihad yang baru. Kenapa? Karena kalau ijtihad ini bisa terhapus, maka ijtihad yang baru juga bisa terhapus. Kalau dia berubah lagi, terhapus lagi, jadinya tidak jelas. Ijtihad yang lama dibangun di atas zon, ijtihad yang baru juga dibangun di atas zon, dugaan besar. Dan adzon tidak bisa menghapuskan adzon. Yang bisa menghapuskan adzon cuma yakin. Baik. Makanya walaupun tidak boleh kita katakan pendapat beliau di Baghdad itu adalah mazhab Syafi'i, itu pendapat Syafi'i, tidak boleh kita sandarkan kepada beliau, tapi bisa kita katakan bahwa itu pendapat lamanya beliau. Tapi adapun kalau diitlakkan mana pendapatnya Syafi'i, maka tidak boleh yang lama, harus yang baru yang jadid. Itu maksudnya. Wal jadidu maqalahu bi Misr. Adapun mazhabul jadid adalah semua pendapat beliau, karya tulis beliau di Mesir. Sudah berlalu ya, kita bahas kemarinnya di daurah ya. Wal ashharu ruwati, dan perawi yang paling masyhur yang pertama Al-Buwaiti wal Muzani war Rabi'ul Muradi war Rabi'ul Jizi wa Harmala wa Yunus ibnu Abdul Ala wa Abdullah ibnu Zubair Al-Makki wa Muhammad ibn Abdullah ibni Abil Hakam wa abuhu, yakni Abdullah bin Abi Abdul Hakam. Iya, ini semua perawi madhabul jadid dari Imam Asy-Syafi'i. Yang paling masyhur tentu saja Al-Muzani dan Al-Buwaiti. Beliau berdua ini yang mengumpulkan apa? Kalamnya Imam Syafi'i menjadi mukhtasar Al-Muzani dan mukhtasar Al-Buwaiti. Baik. Udah ya. Kemudian walam yaqa' lil musannif at-ta'biru bi qawlihi fi qawlin qadim. Wala'allahu dhanna sudura dzalika minhu fihi. Sudah ya. Jadi kata beliau rahimahullah, An-Nawawi berkata, kalau saya bilang ini pendapat jadid, maka tidak usah tanya yang qadimnya apa. Qadimnya kebalikannya. Kalau saya bilang al-qadim, jelas ya. Enggak usah tanya mana jadidnya. Jadidnya kebalikannya. Paham? Ya. Jadi An-Nawawi beliau tidak akan sebutkan dua sisi. Qadim ini, jadid ini. Enggak. Beliau hanya sebutkan salah satunya, kamu pahami kebalikannya. Paham ya? Itu maksudnya. Kalau saya sebut jadid, berarti qadim kebalikannya. Kalau saya sebut qadim, maka jadid kebalikannya. Paham? Ya. Sekarang di An-Nawawi sebutkan di muqaddimah, wa fi qaulin qadim. Fi qaulin qadim itu juga itu sama seperti wa fil qadim. Sama, yaitu apa? Al-jadid kebalikannya. Tapi kata Al-Mahalli, tidak ditemukan dalam kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi pernah menggunakan ibarat ini, wa fi qaulin qadim. Enggak ada. Paham ya? Sudah ditelusuri Minhajut Thalibin dari awal sampai akhir, beliau tidak pernah menggunakan kata wa fi qaulin qadim. Yang ada cuma al-jadid sama al-qadim, itu saja. Jelas ya? Itu saja beliau gunakan. Jadid sama qadim. Fi qaulin qadim tidak ada. Muncul pertanyaan, kalau tidak ada kenapa beliau sebutkan di muqaddimah? Ya kan? Kenapa boleh sebutkan di muqaddimah? Kalau saya bilang ini maka maksudnya ini. Kalau saya bilang fi qaul qadim maka maksudnya ini. Kenapa boleh sebutkan fi qaul qadim padahal tidak ada di dalam kitabnya? Kata beliau wala'allahu dhanna sudura dzalika minhu fihi. Mungkin An-Nawawi menuliskan di muqaddimah karena sudah beliau menduga nanti beliau akan pakai kata itu. Tapi ternyata sampai selesai ditulis beliau tidak pakai. Paham ya? Beliau tidak pakai. Baik. Contoh ini tadi penggunaan qadim ya, wa fi qaulin qadim. Contoh penggunaan al-jadid, misalnya Nawawi berkata di awal di bab air, kata beliau wal musta'malu fi fardi taharati wa qila wa nafliha ghairu tahurin fil jadid. Kata An-Nawawi rahimahullah, wal musta'malu fi fardi tahara, air bekas dipakai tahara yang wajib. Air bekas dipakai tahara yang wajib. Ada yang mengatakan juga wa qila wa nafliha. Qila wa nafliha. Ada yang mengatakan pada tahara yang sunnah. Cuman ini bukan yang mutamad, marjuh. Air yang bekas dipakai tahara yang wajib
ghairu tahurin fil jadid. Enggak bisa dipakai bersuci lagi fil jadid. Jadi menurut pendapat terbaru. Berarti fi qaul qadim boleh kebalikannya. Berarti air mustakmal boleh dipakai berwudu menurut qaul qadim. Pemahamannya begitu. Karena beliau hanya sebutkan fil jadid, berarti qadim kebalikannya. Jelas ya? Ketika beliau mengatakan air mustakmal yang sudah dipakai berwudu, sudah dipakai tohara yang wajib, tidak boleh lagi dipakai berwudu 2 kali. Menurut pendapat yang jadid, berarti dipahami apa? Qaul qadim boleh dipakai lagi. Paham? Ya. Kita berwudu dari ember, berwudu. Cuci tangan, masukkan tangan ke ember. Ini kan sudah mustakmal, tidak boleh lagi dipakai berwudu. Tidak boleh lagi datang orang berwudu di ember yang sama, tidak boleh. Itu qaul jadid dan itulah yang mu'tamad. Fi qaul qadim boleh dipakai. Baik, wallahu alam bisawab. Dan sekali lagi ketika berseberangan antara qaul qadim dan al jadid, maka apa? Yang rajih adalah qaul jadid. Wallahu alam bisawab. Karena itulah kata beliau, kita tutup dengan pernyataan ini, wa idza kana fil mas'alati qaulan qadimun wa jadidun fal jadidu huwal ma'mulu bihi illa fi nahwi 17 mas'alah afta biha bil qadim fiha bil qadim. Ya. Maka kapan dalam satu masalah ada 2 qaul dari Imam Syafi'i, satu qaul qadim, satu qaul jadid, maka fal jadid yang diamalkan, ya, maka yang jadidlah yang diamalkan. Kecuali pada 17 permasalahan yang para fuqaha Syafi'iyah sepakat bahwa di sini yang qadim lebih utama, yang mu'tamad karena lebih kuat dalilnya. Lebih kuat dalilnya. Baik. Kecuali 17. Jadi kapan ada satu permasalahan, qaul qadim bilang begini, qaul jadid bilang begini, maka yang mu'tamad dalam mazhab yang mana? Yang jadid. Kecuali 17 permasalahan mereka mengatakan yang qadim. Ini dalil menunjukkan bahwa para fuqaha Syafi'iyah tidak taklid kepada Imam Syafi'i. Buktinya apa? Beliau sudah tinggalkan masalah lama, tapi tetap mereka mengatakan ada 17 lebih kuat yang lama. Kenapa? Dalilnya ternyata dalilnya lebih kuat yang lama. Walaupun Imam Syafi'i sudah meninggalkan pendapat itu, mereka tetap mengatakan itu yang lebih kuat. Dari sisi dalil menunjukkan bahwa para fuqaha Syafi'iyah sama sekali tidak taklid kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Nakti bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.